Di Quran itu ada 3 hal yang sangat dinilai penting. 1, kesehatan. Jadi betapa banyak di Quran bahkan saat sakit pun itu ada ayat khusus yang membimbing kita itu mempercepat lahirnya imunitas sehingga mendapatkan kesehatan lebih cepat. Ya, itu misal di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Ini boleh kita amalkan karena itu ijazahnya langsung dari Al-Quran. Ini bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau sakit-sakit agak ringan ya. Misal batuk, misalnya kan serak, suara nggak keluar, atau pegal-pegal, atau sakit yang agak belum bisa ke rumah sakit tapi masih bisa kita optimalkan. Itu sambil dipegang yang kurang sehatnya. Lalu dikatakan begini, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Teman-teman boleh catatkan itu di Quran surah 26 Asy-Syu'ara di ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maksudnya, kalau aku sakit, pasti Allah sembuhkan. Jadi di situ ditanamkan cara psikologi, kalau sakit itu justru jangan mengeluh. Jangan merasa lemah. Justru saat kita itu merasa lemah, ya maka ada sel namanya SK kalau nggak salah atau NK ya. Itu ada sel yang memperkuat imunitas kita, dia akan jatuh saat kita merasa lemah. Banyak saat COVID kemarin demikian deh. Ya, saya baru tahu itu karena kemarin baru ngisi ada simposium 123 rumah sakit, kita diskusi tentang pendekatan agama dan pendekatan medis. Nah, salah satunya itu, ternyata sesuai. Saya pernah mengisi di Kalimantan, itu maghrib, akan dekat maghrib, 10 menit lagi suara hilang. Lihat nyata suara hilang. Lalu kemudian sedikit dikasih herbal, kemudian dipegang baca ayat tadi itu. Ya Allah, engkau yang tugaskan aku, engkau yang ciptakan, engkau yang ujikan, pasti engkau sembuhkan. Kemudian kita tingkatkan keyakinan, alhamdulillah begitu mengisi, ada lagi. Dan setelah ceramah, hilang lagi. Ya supaya istirahat dulu gitu ya, nggak banyak ditanya gitu. Setelah itu kembali lagi. Itu 1. Nah yang kedua, kalau sudah ada penyakitnya yang divonis bahkan secara medis, ini nggak mungkin. Ini mustahil. Ini nggak bisa. Itu pindah nanti ayatnya ke Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Itu spiritnya tentang kisah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub kan salah satu nabi yang diuji dengan penyakit, catat ini, yang tidak pernah dirasakan orang sebelum beliau dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelah beliau. Ya. Dan pesan moralnya apa? Beliau kan nabi kan? Oke, rasul, orang soleh paling baik di zamannya. Sakit parah. Baik, saya mau tanya, kalau Nabi Ayub itu berbuat maksiat tidak? Tidak kan? Baik. Pernah berbuat yang buruk tidak? Tidak. Jadi jangan selalu simpulkan kalau sakit itu karena maksiat. Jangan selalu simpulkan kalau sakit itu karena saya banyak salah misalnya. Tidak. Ada di antara sakit itu yang Allah turunkan untuk menunjukkan sayang Allah kepada hambanya. Karena dalam kondisi orang sakit, yang sakitnya sedemikian sulit, bukankah di titik itu dia selalu dipaksa untuk mendekat kepada Tuhannya? Kan nyebut Allah, sholatnya makin meningkat, puasanya makin tambah, zikirnya makin kuat. Nah sedangkan Allah kan paling senang kalau ada hamba yang terkoneksi dengannya. Karena itulah Nabi Ayub ketika di titik beliau sudah kurang lebih 20 tahun diuji dengan penyakit itu, istrinya tanya begini, ini agak cepat ya, Papa kan Nabi, Rasul. Kalau minta sama Allah pasti dikabul. Kenapa enggak angkat tangan, minta supaya disembuhkan? Perhatikan bagaimana Ayub alaihissalam bertanya, berapa lama kita diuji dengan sehat dan kaya? Nabi Ayub itu kaya, sehat, dan sejahtera, anaknya 12. Sejahtera. Lalu hari pertama diuji, mohon izin, mohon maaf, itu kekayaannya habis. Jadi ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Sehari, habis semua. Hari kedua, 12 anaknya meninggal semua. Setan menduga ini akan mundur. Ternyata hartanya habis, ya proyeknya hilang, itu ibadahnya makin meningkat. Anaknya meninggal dalam sehari semua, makin meningkat lagi. 2 kali lipat lagi. Terakhir diuji dengan penyakit. Dikira nggak akan berpikir. Ketika istrinya bertanya demikian, apa jawabannya? Mah, berapa lama kita sehat, senang dan bahagia?
Kata istrinya, kurang lebih 70 tahun. Berapa lama kita diuji dengan sakit dan kondisi begini? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Perhatikan kalimatnya. Saya malu kalau minta sehat sekarang kepada Allah, sementara kita sudah diberikan ujian kebaikan kesehatan selama 70 tahun. Ini kan baru 20 tahun. Nanti kalau sakitnya sudah sama dengan ujian sehatnya, dan bahagia sudah sama dengan ujian sedihnya, sama-sama 70 tahun, baru aku minta. Di titik kesadaran itulah ketika sakitnya sudah mulai mengganggu ibadah, tadinya sholat misalnya bisa berdiri, sekarang sulit. Perhatikan baik-baik. Disitulah kemudian baru Ayub memohon. Diabadikanlah permohonan ini di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Wa Ayyuba. Dan aku buka kisah Ayub untuk inspirasi kata Allah. Idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau berdoa, perhatikan doanya baik-baik. Ya Allah, penyakit ini telah menghalangi dan mengganggu aku untuk beribadah kepadamu. Jadi minta sehatnya itu bukan untuk olahraga. Minta sehatnya bukan untuk bekerja. Tapi minta sehatnya itu untuk ibadah. Itu poinnya. Barangkali dari sekian banyak kita diuji ada bagian organnya. Mungkin belum pernah dipakai ibadah. Ya kan? Nah, pesan keduanya, pesan moralnya. Kalau minta sesuatu ingin cepat, arahkan kepentingan ibadah. Jangan diarahkan ke dunia. Itu cepat dijawabnya. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku ya Allah. Kalau yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu baru dibacakan sampai titik itu langsung turun jawaban. Fastajabna lahu fakashafna bihi. Ya. Kemudian kami sembuhkan Ayub. Lalu kami buka semua kesembuhannya itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah disembuhkan kami kembalikan keluarganya. Kami kembalikan hartanya dan di ujung ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Kalau ada seorang yang mengalami penyakit serupa seperti Ayub dan mengamalkan amalannya, aku akan berikan anugerah serupa seperti Ayub pernah dapat. Jadi tidak semua ujian yang kita terima itu, baik masalah di rumah tangga, di pekerjaan atau bahkan sakit, bukan menyebabkan karena kita pernah berbuat salah. Tapi boleh jadi Allah ingin melipat gandakan kasih sayang yang pernah terjadi di antara suami istri, kasih sayang pernah terjadi di antara anak dan orang tua, kasih sayang yang pernah terjadi di antara kerabat, hartanya ingin dilipat gandakan lagi, dan kemuliaannya ingin diberikan lebih. Dengan apa? Dengan dia mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.